Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Instrumen Evaluasi Bentuk Non-Teks. Di sini nama kelompok 6: 1. Aprilia Kurnia, saya sendiri. 2. Devi Yunwiningsi. 3. Ilham Mirobi. 4. Ika Asriani. 5. Asri Ayu Safitri. Dan 6. Muli Hikmalia. Langsung saja ke pembahasannya. Tes tindakan. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik sikap atau kepribadian. Daftar cek Gibson 1995-265 adalah skala untuk mengukur setiap karakteristik atau aktivitas dari seseorang yang ingin diamati. Skala rentan memungkinkan penilai memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu, di mana sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu penilai atau faktor subjektivitasnya dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. Penilaian sikap berkaitan dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Penilaian diri. Penilaian diri, self-assessment, adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Tindakan tes harus disesuaikan dengan hal-hal berikut. 1. Kompetensi yang diukur. 2. Aspek yang akan diukur, seperti pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 3. Kemampuan siswa yang akan diukur. 4. Sarana dan prasarana yang ada. Ciri-ciri daftar cek yang baik. Daftar cek yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Disimak ya. 1. Sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. 2. Direncanakan sesuai secara sistematis. 3. Berupa format yang baik dan praktis. 4. Hasil pengecekan dikelola sesuai tujuan. 5. Dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitian dan bersifat kuantitatif. Penilaian sikap meliputi 1. Kognitif, kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. 2. Afektif, perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaian terhadap sesuatu. 3. Kuantif, kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran. 4. Teknik penilaian sikap, observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Tahap penilaian produk. 1. Tahap persiapan meliputi menilai kemampuan peserta didik merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. 2. Tahap pembuatan produk meliputi menilai kemampuan peserta didik menyelesaikan dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. 3. Tahap penilaian apresial meliputi menilai kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan. Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Tahap penilaian portofolio. Tahap-tahapnya. 1. Jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio, di mana portofolio tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi digunakan juga oleh peserta didik. 2. Tentukan bersama peserta didik
sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. 3. Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder. 4. Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. 5. Tentukan penilaian sampel portofolio. Berikut keuntungan penilaian diri. 1. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. 2. Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. 3. Dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. 4. Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. 5. Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung materi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas banyak kekeliruannya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.